Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Dan alhamdulillah di malam yang kita diberi kesempatan berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bagian akhir di bulan Al-Muharram. Berarti bulan di antara bulan-bulan haram itu hampir berakhir. Bukan kita menyebutkan bahwa setelah itu boleh santai-santai, tidak. Tetapi kemarin kita singgung bulan haram yang berturut-turut di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram itu memang ada keutamaan-keutamaan di bulan tersebut yang orang-orang jahiliyah pun, Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berperang di bulan tersebut. Dan kita telah mengetahui keutamaan-keutamaan bulan haram, cuman mengingatkan bahwasanya kita akan meninggalkan bulan haram yang berturut-turut tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhlah kita beruntung menjadi umatnya, umat yang meskipun terakhir, meskipun berada di akhir zaman, akan tetapi di akhirat kelak paling awal dihisab. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita di akhir zaman tidak ada jarak lagi di antara umat Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat. Karena jarak kiamat dengan diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu jaraknya seperti ini kata Nabi SAW, kahatain, sangat dekat. Jadi ini kita umat akhir zaman, tidak ada lagi Nabi diutus setelah Nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna Allah turunkan, dan mempelajarinya apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinilah dalam hati kita, harus kita sadari bahwa itu adalah suatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya manusia kaum muslimin yang hidup akan tetapi tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ketahui, oh sudah azan, oh ini sekarang kita mau hari raya, oh bulan puasa. Kan tetapi untuk memperdalaminya, untuk memahaminya lebih dalam itu sangat sedikit. Hanya orang-orang yang Allah pilih yang ingin mendalami serius tersebut. Maka beruntunglah kita di malam ini, Allah berikan kita kesempatan, dan yakinilah di akhirat ini adalah suatu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidup kita, di sepanjang perjalanan hidup kita menuju kematian, kita masih bisa menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali halangan-halangan yang kita jumpai dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu yakinilah bahwa sesungguhnya musuh nyata anak cucu Adam, mulai dari Adam, memalingkan kita. Alhamdulillah, seandainya mungkin tidak hadir di majelis di sini, majelis di Al-Badar atau yang lainnya, itu alhamdulillah. Yang kita sangat sayangkan tidak hadir di majelis manapun, itu yang kita khawatirkan. Maka bagi yang berjumpa dengan teman-teman yang ikhwan, yang sudah lama tidak nampak mengaji, ajaklah. Bukan di sini saja, dengan ustadz yang lain atau ustadz-ustadz yang lebih alim, tidak masalah. Dan untuk sedikit dibisikkan juga dengan teman-teman bahwa Islam itu bukan
ini bukan kita melecehkan, bukan mempelajari tahsin saja, tidak. Masih banyak ilmu-ilmu lain yang harus dipelajari. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak itu ilmu, seluas samudera itu Allah hanya sedikit yang Allah illa qalila, hanya sedikit Allah turunkan. Lalu bagaimana dengan ilmu Allah yang sangat luas, Allah yang Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ini yang Allah turunkan ini hanya sedikit. Tidak apalah seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, seperti ada burung paruh di air laut, itulah yang diturunkan sedikit itu kepada kita. Lalu kita belajar mengetahui agama sedikit, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan? Seharusnya kita bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan cahaya kebenaran, cahaya pengetahuan di dalam hati ini. Sehingga gelapnya maksiat, gelapnya kezaliman itu bisa diterangi. Itu yang perlu kita yakini. Kita belajar, kita luruskan lagi niat kita. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, talabul ilmi la ta'dilu syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Maksudnya setelah amal fardu maktubah tidak ada yang menandinginya. Idza salahul niyah. Kecuali niatnya bagi niatnya yang baik. Maksudnya bagi niat yang baik. Tetapi kalau niat kita buruk, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Mungkin kita mengetahui tetapi berat mengamalkannya. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan dan insya Allah bisa kita sampaikan kepada saudara-saudari kita. Kemudian yang kita ingatkan kembali bahwasanya kehidupan ini dengan berjalannya waktu. Baru kemarin kita pertukaran kalender. Baru kemarin. Tahu-tahunya sudah habis bulan Al-Muharram. Itu jadi introspeksi diri, muhasabah itu bukan setiap pergantian tahun, tetapi setiap pergantian hari. Yakinilah hari-hari bahwasanya bagian dari kita pun hilang. Satu hari terbenamnya matahari, satu bagian diri kita hilang. Satu hari terbenamnya matahari, satu bagian dari diri kita hilang. Sehingga setelah semua bagian itu habis-habis, maka tidak ada lagi jatah kita hidup di permukaan bumi. Itu harus kita yakini. Dan apabila kita sudah mengetahuinya, yakinilah, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk meraih bekal yang banyak, bekal amal saleh. Seandainya kita mengetahui apa yang telah diminta oleh orang yang sudah lama di dalam alam kubur, sejak Nabi Adam alaihissalam, sudah berapa juta tahun yang lalu, itu mereka semuanya yang di alam kubur itu meminta dibalikkan ke dunia. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Dan kita harus yakini kita sedang apa yang diinginkan oleh orang alam kubur itu. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di barzakh, di alam kubur, yang diangan-angankannya untuk kembali ke dunia, kita sekarang ini alhamdulillah berada di yang diinginkan orang itu. Nah, maka gunakanlah kesempatan itu, dan semuanya alhamdulillah kita sama-sama menghadiri bahwasanya salah satu nama dari hari kiamat bagi yang pernah hadir di tablik akbar Ustadz kita Dr. Firanda hafizullah taala tentang yaumul hasyar gitu ya. Hari penyesalan. Jadi semuanya akan menyesal. Bahkan jangankan orang kafir, orang yang berdosa, orang yang beramal soleh itu pun menyesal. Orang kafir jelas menyesal. Orang berbuat maksiat jelas menyesal. Dan orang beriman beramal soleh juga menyesal karena mereka merasa tidak optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fungsi kita belajar salah satunya untuk mengulang-ulang kaji, untuk mengingatkan kembali sehingga
kita teringat akan hakikat kehidupan ini. Akan disibak gelapnya pengetahuan kita dengan alam akhirat. Kalaulah tidak ada pengetahuan itu, maka kita seolah-olah selamanya berada di dunia ini. Tidak akan ada kematian, tidak akan adanya hisab, tidak akan ada balasan surga atau wal'iyazubillah dicampakkan di neraka. Tidak akan hadir. Jadi salah satu fungsi, tujuan, manfaat dari kita belajar agama, kita akan mengingat akan tempat kembali kita. Akan mengingat tempat kembali kita. Taib, itu sedikit muqaddimah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Kasyfus Syubhat. Taib, agar kita menghemat waktu, maka sama-sama kita dengarkan lanjutan pelajaran kita yang akan seperti biasa Ustaz Yayan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. In qala ana la usyriku billahi syai'an hasyan wa kallan walakinna al-iltija'a ila as-salihin laysa bisyirkin faqul lahu idza kunta tuqirru anna Allah harrama asy-syirka a'zama min zina fatuqirru anna Allah la yaghfiruhu fama hadza al-amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu fa innahu la yadri faqul lahu kaifa tubarri'u nafsak min asy-syirki wa anta la ta'rifuhu am kaifa yuharrimuhu Allah 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifu atazunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana. Lalu apabila dia berkata, saya sama sekali tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, karena saya memahami bahwa berlindung kepada orang-orang salih tidak termasuk perbuatan syirik. Katakan kepadanya, apabila engkau telah mengakui bahwa Allah telah mengharamkan syirik lebih daripada haramnya zina, perbuatan zina, dan Allah tidak akan mengampuninya, maka apakah hal itu merupakan perkara yang diharamkan Allah dan dia sebut bahwa pelakunya tidak akan diampuni? Pasti dia tidak bisa menjawab. Kemudian katakanlah kepadanya, bagaimana engkau dapat melepaskan dirimu dari kesyirikan dan engkau sendiri tidak tahu apa itu syirik? Allah telah mengharamkan kesyirikan atas kamu dan dia menyebutkan bahwa tidak akan mengampuni perbuatan tersebut. Sementara engkau tidak menanyakan hakikat perbuatan tersebut. Apakah dengan begitu engkau hendak mengatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu tetapi tidak menjelaskannya kepada kita? Taib. Itulah paragraf pertama yang bisa kita pelajari insyaallah kita pelajari bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini. Muallif menjelaskan di sini bahwasanya kita masih syafaat nih, pembahasannya masih tentang syafaat. Bahwasanya orang-orang yang melakukan tersebut sebenarnya mereka tidak memahami apa itu kesyirikan. Jadi mereka mengetahui hanya kesyirikan yang mereka pahami adalah nanti insyaallah akan disinggung di paragraf berikutnya, yaitu orang yang mengibadahi al-asnam, patung-patung, berhala-berhala saja. Insyaallah nanti di paragraf berikutnya disinggung juga. Jadi hakikat sebenarnya orang-orang yang terjerumus adalah kejahilan. Kejahilan yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya kesyirikan. Mereka mengetahui bahwa kesyirikan hanya menyembah ini, dan itu tidak mungkin terjangkiti oleh orang yang bersyahadat. Itu yang mereka pahami. Sementara kita telah mempelajari, alhamdulillah, di pertama kali kita belajar di sini al-usulus salasah, bahwasanya kesyirikan tersebut itu bisa terjangkiti oleh yang beragama Islam. Bersyahadat, orang yang berKTP Islam itu bisa terjerumus kepada kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang itu gelap sekali. Dan diibaratkan oleh ulama kita seperti semut hitam
di atas batu hitam yang licin, di malam gelap gulita yang tiada ada penerang sedikit pun. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan yang tidak bisa seseorang mengetahuinya kecuali dengan mempelajarinya. Apakah sebenarnya itu kesyirikan? Jadi orang yang berbuat syirik, dia beribadah kepada selain Allah, kemudian bersama Allah juga. Bersama Allah juga. Dia beribadah kepada Allah, selain Allah, dan ada yang beribadah kepada Allah juga diikutkan yang lain. Yang pertama tadi jelas itu, menyembah berhala selain Allah lah. Apapun bentuknya, patung, segala macamnya, itu yang beribadah kepada selain Allah. Adapun yang kita ingin memperjelasnya adalah orang yang bersyahadat, yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka siang malamnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini yang kita bahas, yang ingin kita pertajam. Kita tidak membahas orang-orang yang tidak beriman kepada agama, tetapi orang yang beriman, yang sudah memasuki agama Islam, dan bahkan kita alhamdulillah nikmatnya sudah beragama Islam sejak lahir, tetapi tidak memahami apa itu kesyirikan, apa itu bahayanya, bagaimana akibat orang yang wafat apabila meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik tersebut. Kita ulang sedikit. Sebenarnya sudah sering di majelis ini kita singgung di antara bahaya dari kesyirikan, bahwasanya yang pertama, kesyirikan itu adalah dosa yang teramat besar. Dalam surah Luqman kita mengetahui, inna syirka lazulmun azim. Itulah kezoliman yang sangat teramat besar, itu adalah berbuat kesyirikan. Kemudian dosa syirik itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, dosa apabila seseorang membawa sampai wafat, dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa syirik akan membatalkan seluruh amalan. Syirkun akbar. Karena syirik ada dua, syirkun akbar dan syirkun asghar. Syirik besar, maksudnya besar, yang jelas itu keluar dari agama Islam. Batal syahadatnya itu dihapus semua amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah, hapuslah semua amalanmu. Kemudian orang berbuat syirik, sebenarnya masih banyak dalil-dalil menjelaskan akan haram baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihimul jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, bagi orang itu faqad harrama alaihimul jannah, maka haram baginya surga. Orang yang melakukan kesyirikan diharamkan surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Allah yang menyebutkan posisi orang melakukan kesyirikan. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kebanyakan orang menyepelekan kesyirikan. Kenapa kita katakan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya syirik? Bukankah kita memperhatikan orang remaja, pemuda, pemudi, apabila mereka berbicara, sebenarnya itu dengki. Syirik saja kamu, seolah-olah hanya itu syirik, yang dengki tadi. Syirik saja kamu, kan begitu. Sebenarnya syirik ini yang diwanti-wanti oleh para nabi dan rasul. Dosa yang paling besar, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah juga mengikut sertakan yang lain. Dan ini telah kita bahas tentang syafaat di beberapa pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita syafaat, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagi yang mendapatkan syafaat harus ada 2 syarat. Pertama, atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kan pernah kita seperti tanya jawab itu. Apakah engkau tidak meyakini Nabi itu memiliki syafaat? Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memintanya bukan kepada Nabi, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Meminta Nabi tidak ada derajat ketuhanan, karena Nabi hamba, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia. Dan terkadang orang meminta kepada selain Nabi SAW, ke orang soleh. Dan itu kita mengetahui bagaimana banyak di negeri kita ini. Orang meminta pergi ziarah, kita tidak melarang ziarahnya. Dan itu dianjurkan, berziarah kubur itu dianjurkan. Yang heran, yang ajib, yang aneh, mereka pergi ke kuburan orang wali misalnya, kiai, syekh, tetapi meminta ke situ. Kenapa meminta ke kuburan itu? Kenapa tidak meminta kepada Allah? Dan kita telah jelaskan juga, mereka tidak mana'buduhum illa yukaribuna ilallahi zulfa, kata mereka dalam surah Az-Zumar. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud, tidak ini di kuburan tersebut, tetapi melalui kesolehan mereka, karena mereka adalah wali, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelaskan juga bantahannya. Alhamdulillah. Bagi Allah tidak ada perlu perantara-perantara. Sebesar apapun maksiat kita, hatta kesyirikan. Walaupun itu, bukankah sahabat dahulu sebelum di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW diutus, mereka menyembah berhala sebagian. Lalu datang Nabi SAW membawa risalah, membawa agama tauhid, mereka beriman, dihapuskan semuanya. Dihapuskan semuanya. Permasalahannya yang tidak mengetahui bahwa apa itu sebenarnya syirik. Itu pokok permasalahannya. Pokok permasalahannya apa itu sebenarnya syirik. Yang bagian-bagiannya, alhamdulillah ya Fikri ya, kita mempelajari kitab tauhid, dijelaskan bahwasanya termasuk kesyirikan, ini termasuk kesyirikan, ini di bab-babnya. Terakhir bab 39, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, berhakim kepada selain Allah, dan itu termasuk kesyirikan. Yang terakhir itu pembahasan kita kan. Nah, jadi masih banyak yang harus kita ketahui, harus banyak yang harus kita pelajari, gunanya apa, manfaatnya apa, agar kita tidak terjerumus dalam itu. Dan zon-zon yang kecil-kecil misalnya, keluar kita dari rumah, ini kebiasaan kita masyarakat, tertabrak kucing. Kolah kadapek sial lo, kolah. Udah cemas pula, ambil kain putih, nanti dapat kualat kita segala macam. Tidak ada seperti itu dalam agama kita. Sudah cukup, seandainya bisa dikubur, kalau tidak pinggirkan aja. Pinggir, udah selesai. Nggak ada tanda-tanda seperti itu. Apa bedanya seandainya kita yakini, apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah dahulu? Mereka mengundi nasib dengan anak panah, mereka menerbangkan burung, apabila burung itu terbang ke kanan, maka itu pertanda baik, mereka pergi berdagang ke Syam atau ke Yaman. Apabila burung itu terbang ke kiri, ini pertanda sial. Apa? Enggak ada. Enggak ada, mereka tidak mengetahui bahwasanya yang hanya bisa memberikan manfaat hanya Allah semata. Yang hanya bisa menolak mudarat hanya Allah semata. Tidak ada ilmu terhadap itu bagi mereka yang melakukannya. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari, dan ini mungkin diulang-ulang. Karena kasyfu syubhat, sebagaimana dilihat itu, membongkar akar kesyirikan. Bagi yang ada buku, lihatlah di covernya. Membongkar akar kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian ada teringat saking besarnya dosa kesyirikan itu, dibandingkan di sini disebutkan oleh muallif lebih besar daripada a'zam min tahrimiz zina, lebih besar daripada dari keharaman zina. Yang lainnya dari membunuh, apapun bentuk maksiat. Dan pernah kita di majelis ini kita ambil contoh. Ini alhamdulillah kita dapatkan faedah ini dari guru kita Ustaz Maududi Abdullah hafizallahu taala
dan beliau mendapatkan dari gurunya beliau, Buya Jufri, Effendi Wahab, pendiri Ma'had Al-Furqan Jalan Duyung rahimallahu taala, ketika menjelaskan bagaimana hakikat kesyirikan. Ini perumpamaan, permisalan. Ada seseorang, wadah, misalnya wadah ini kita anggap saja ini gelas untuk diminum, isinya susu, air susu yang akan dikonsumsi. Kemudian ada kotoran, waliyadzubillah, tinja, kotoran, dimasukkan sedikit aja, masukkan sedikit. Kita mengetahui itu, apakah kita mau meminumnya? Otomatis kita menjawab tidak mau, karena kita tahu itu. Dan perumpamaan untuk memahami itu kesyirikan, Allah tidak menerima amal soleh kita, bahwasannya itulah noda kesyirikan, itulah kesyirikan itu. Allah tidak akan terima sebagaimana susu yang ada tinja yang kita tidak mau meminum. Ini permisalan Allah maha tinggi permisalannya. Cuman untuk memahami hakikat kesyirikan. Kok pembahasannya syirik ke syirik aja. Ndak tamek kitab ko matan ko syirik lo lihat, tamek ko syirik lo lihat. Karena saking berbahayanya dosa ini. Seandainya kita wafat, misalnya Allah wafatkan, Allah anugerahkan tanpa berbuat syirik, berbahagialah. Kesempatan kita untuk diharamkan surga, maksudnya tidak ada, karena orang mukmin ada yang berbuat fasik itu akan diazab. Sudah kita bahas di sini atau di majelis lain. Bagi yang berdosa, mereka tetap diazab, tetapi dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah habis dosa-dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan mudah kita bermaksiat, karena azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Dan pernah kita jelaskan juga, alhamdulillah, kita hanya mengulang-ulang pelajaran kita. Misalnya memasak orang rumah, istri, kompor, itu api yang ada itu adalah hanya 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Sementara api itu apabila kita hidupkan, bisa mendidih air, menggelagak bahasa kan. Bagaimana itu hanya 1/70, dan bagaimana panasnya di akhirat. Dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan kan awak ahli tauhid, kan awak beriman, nanti walaupun banyak dosa, nanti Allah akan masuk. Jangan berpikir kalau dapat kita masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu yang kita inginkan. Tanpa diazab, tanpa dihisab. Lempeng. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita usahakan, itu yang kita upayakan di permukaan bumi ini sebelum kita berada di dalam perut bumi. Sebelum kita berada di dalam perut bumi, dimakamkan orang, maka usahakan kita bisa memperbaiki hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua yang pernah juga kita sampaikan, ini hanya permisalan. Ingat sekali lagi, ini hanya permisalan. Ada seseorang waliyadzubillah menzinahi ibu kandungnya. Mendengar itu otomatis kita dosa apa ini, pokoknya semuanya dilabelkan. Kemudian setelah itu dicincang-cincang, mutilasi, cincang-cincang. Kita mengatakan tidak ada orang yang paling biadab daripada orang, itu otomatis. Tetapi kesyirikan lebih besar dosanya daripada itu, karena kita telah menurunkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hanya manusia. Pembunuhan seandainya dia bertobat, mutilasi, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Adapun syirik itu mengkoyak-koyak keagungan Khalik yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang maha tinggi, diturunkan derajatnya. Atau makhluk yang hina,
Yang Allah ciptakan diangkat derajatnya adanya ketuhanan yang bisa mengabulkan, yang bisa memberikan ini. Sebenarnya itu makhluk. Sedikit teranglah bagi kita tentang hakikat kesyirikan. Dan alangkah takutnya kita dengan dosa tersebut. Di dosa itu adalah dosa yang paling besar. Apapun kitab yang telah ditulis oleh para ulama, al-kabair, itu yang pertamanya itu syirik itu. Apapun kitab yang ditulis oleh ulama tentang dosa dan maksiat, yang pertama itu syirik. Karena dia adalah apa bahasa yang kita dedengkotnya maksiat, dosa yang paling besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan oleh muallif, kaifa tubarri nafsak minasyirk wa anta la ta'rifuh. Lalu bagaimana engkau bebas dirimu dari kesyirikan tersebut, dari perlakuan kesyirikan itu tersebut, sementara engkau tidak mengetahui apa itu syirik. Bagaimana bisa orang dia meyakini perbuatannya itu tidak syirik? Bagaimana mungkin dia akan bebas? Bagaimana seseorang melakukan itu, dia meyakini itu bukan kesyirikan tetapi itu kesyirikan? Bagaimana dia akan bisa berlepas diri dari perbuatannya tersebut? Dan inilah yang banyak terjangkiti oleh sebagian kaum muslimin, yang kalau paling banyak itu kubur, paling banyak kita lihat. Mungkin ada sebagian kecil keramat-keramat, keris, cincin atau segala macamnya. Nah, itu ada juga. Tapi yang paling banyak itu kubur yang kita perhatikan. Lihatlah kalau ada wali sakti tetapi mati juga, dia sakti tapi mati juga. Banyak orang yang ke situ. Dan pernah nampak dikirim orang video setelah orang haul itu berkunjung ke situ, itu akhirnya ketahuan ujung-ujungnya fulus juga. Banyak infak orang di tempat infak dikumpulkan, rupanya itu akhirnya kenapa mereka bersikekeh tetap melestarikan amalan-amalan tersebut. Taib. Lalu di sini dijelaskan oleh muallif rahimallahu taala. Jadi pada akhir ini dijelaskan, atazunnu anna Allah yuharrimu wa la yubayyinuhu lana? Apakah dikira, apakah akan disangka sesungguhnya Allah mengharamkan tetapi tidak menjelaskannya? Jadi Allah mengharamkan bukan zina ya, tetapi syirik, tetapi tidak menjelaskannya. Mustahil. Allah telah jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, dan para ulama pun bangkit untuk menjelaskan, membuat, menulis, menyusun firman Allah dan hadis Nabi, maka teranglah bagaimana bentuk-bentuk dari kesyirikan tersebut. Bagaimana bentuk-bentuk dari kesyirikan tersebut. Tidak masalah kita mengulang-ulang pelajaran kita. Pernah kita sampaikan juga di 2 tahun yang lalu berarti ya. 2 tahun yang lalu, perumpamaan orang yang termasuk perkataan ringan itu syirik. Seseorang yang telah dibantu, ada seseorang yang dibantu oleh seorang yang memiliki harta yang banyak. Alhamdulillah, kalau di negeri kita yang biasanya hartanya banyak dipanggil Pak Haji. Ini untuk memahami saja. Kita kesampingkan dulu, akan tidak boleh start panggil Pak Haji. Karena kan itu seandainya ada Pak Haji, itu ada Pak Solat, itu ada Pak Puasa dan segala macamnya. Nah, kita kesampingkan. Cuman untuk uruf kebiasaan, kalau seseorang setelah menunaikan ibadah haji dipanggil Pak Haji. Kemudian dipinjamkan oleh sama Pak Haji untuk dia memulai usahanya. Walhamdulillah, akhirnya usaha tersebut berkembang, yang pinjaman dikembalikan, barang-barangnya tetap ada, dan ada keuntungannya. Berarti itu sudah berkembang, sudah maju. Lalu
bertanyalah, berbincanglah atau ngobrol sama temannya. Awak kok kalau ndak ditolongnya dari Pak Haji itu sama minjaman sekian puluh juta dulu, ndak kamu deliko ada. Kan biasa itu. Kan biasa, tetapi itu mengandung kesyirikan. Kenapa? Dia yang berucap telah menghilangkan Allah yang maha pemurah, yang telah menolongnya, yang maha pengasihnya. Kalau ndak ditolong sama Pak, kan biasa. Kan kita sering mendengar, kalau ndak dek siapa kah, nak model kau ada. Kalau ndak ditolong Pak Haji itu dia giahnya pinjaman modal, ndak bisa wak model kini kena. Dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang keluar dari lisannya, alhamdulillah, pujian kepada Allah. Jangan dinafikan Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, alhamdulillah, Allah lunakkan hati Pak Haji itu untuk memodalkan. Itu berarti ahli tauhid. Kan sedikit. Itu sedikit. Contoh kedua, kita main contoh-contoh, mengulang contoh yang pernah dipelajari. Contoh kedua, salah seorang dari kita misalnya sakit kepala. Nggak usah kita merek, kita nggak iklan kan. Kita kasih aja alfabet. Biasanya minum obat A. Konsumsi obat A, sembuh. Suatu ketika datang ke apotek, rumah obat, tanyakan ada obat A. Ni kepala lah nanya-nanya ya. Tak kisahlah lo lah. Pak, ada obat ini, Bu, ada obat ini, yang A mereknya tidak ada, yang tinggal ada merek B. Kepala sakit. Dibeli juga merek B, mudah-mudahan bisa itu. Tahu-taunya besok pagi bangun enggak sembuh noh. Kan obat A itu saja yang cocok. Berarti dia telah menafikan Allah, bahwasanya Allah tidak menyembuhkan. Obat yang menyembuhkan. Karena apa? Karena dia harus meyakini yang menyembuhkan Allah, obat adalah sarana untuk usahanya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kita pergi ke rumah sakit, kita berobat, kita minum ini, konsumsi madu. Madu ya Pak Tah. Madu hangat. Bagi yang flu-flu, insyaallah itu memang itu tibun nabawi, bukan apa-apa. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa madu itu obat kan, tapi tidak meyakini Allah yang menyembuhkan. Ambo kalalo kan minum aja yange atau kental-kental bebas kelumun pagi sehat ambo. Bukan alhamdulillah Allah sembuhkan dengan itu sedikit aja. Itu yang tipis-tipisnya. Ikhwanifiddin, bapak-bapak semua, saudara-saudara semua, ikhwanifiddin rahimakumullah, itu yang tipis-tipisnya. Adapun yang lainnya itu masih banyak pintu-pintunya. Sepertinya satu paragrafnya. Enggak bisa dilanjut, udah azan. Karena sudah azan, mungkin jadi kesimpulannya bahwasanya dosa syirik yang paling besar, haramnya paling besar, melebihi zina, membunuh dan segala macamnya. Itu yang nomor satu, kemaksiatan di permukaan bumi. Kemudian tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu tanpa menjelaskan sejelas-jelasnya. Cuman kita yang belum mengetahuinya. Maka tidak ada salahnya kita belajar dan mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.